Menurutlah, Fusihan, aku ini paman kandungmu. Kamu seperti ini sama sekali tidak berbakti. Kamu pasti akan mendapatkan balasan. Lalu, bagaimana dengan kamu yang melakukan hal-hal tidak terpuji dahulu? Hari ini sebenarnya siapa yang mendapat balasan? Bukankah sudah kelihatan jelas? Bawa pergi. Lepaskan aku, lepaskan. Sial, Fusihan sangat kejam kali ini. Shh, pelan-pelan, sekarang bukan waktunya untuk menyinggungnya. Menurutku, kita lebih baik cepat pergi saja. Cuhe, kamu ikutlah denganku ke kantor polisi. Aku takut Qianwu akan menolongnya di perjalanan. Mengerti? Kali ini begitu lancar, benar-benar sangat bagus. Tetapi kamu menyuruh Cuhe pergi, lalu siapa yang akan menjagamu? Bagaimana jika Qianwu menyerangmu? Jangan melihatku, ilmu bela diriku ini masih belum hebat, ada niat tanpa tenaga. Sihan? Jangan khawatir, di sini ada banyak orang dan juga rencana hari ini hanya orang dalam yang tahu. Qianwu mungkin tidak membuat persiapan sebelumnya. Benar juga, semua yang dicapai hari ini tidak gampang. Kita juga segera kembali saja. Alangkah bagusnya jika waktu bisa berhenti di saat ini selamanya. Jika tahu masalah ini akan menjadi seperti itu sejak awal, mungkin aku tidak akan begitu menyesal dan menderita. Hei, ada apa? Apakah barusan bunyi pistol? Kenapa tiba-tiba begitu gelap? Aku datang untuk menghadiri perjamuan, bukan datang untuk mengantar nyawa. Buka pintunya. Buka pintu. Menghindarlah siang-siang. Itu bunyi pistol barusan, Sihan? Coba kalian dengar, sepertinya ada barang yang jatuh lagi. Ini terlalu gelap, tidak terlihat apapun. Kakiku tidak bisa digerakkan. Sepertinya tiang lampu yang barusan jatuh mengenai kakiku. Siang-siang. Pantas saja. Presdisue ingin aku datang menghadiri pertunangan Kinziro. Ternyata telah mengincarmu dari awal. Kenapa tidak langsung membuatmu mati? Tetapi meskipun tidak mati juga sudah cacat. Fusihan, kamu juga bisa jadi seperti ini. Hahaha, sepertinya setelah ini kamu akan lumpuh. Ada aroma amis darah. Barusan Sihan mendorongku lagi. Mungkinkah dia terluka? Dan juga dari kejauhan berdirilah seorang berbayangan hitam. Kalau orang biasa pasti sudah lari. Siapa orang ini sebenarnya? Tunggu, kamu mau membawa Sihan kemana? Tentu saja membawanya ke tempat yang bagus. Sihan, Fusihan, tolong, ada orang yang menculik siapapun, tolong dia. Aku mohon kepada kalian. Tuan Qin, sumber cahaya cadangan telah menyala. Apakah ini benar-benar darah Sihan? Di saat berbahaya seperti tadi, dialah yang melindungiku tanpa ragu. Yun Xiang, apa yang sebenarnya kamu inginkan? Sihan terluka demi melindungimu, dan sekarang keberadaannya tidak jelas. Sebenarnya, bagaimana agar kamu bisa melepaskannya? Mungkinkah tembakan itu ditunjukkan pada Yun Xiang? Zero, kamu harus menjelaskannya. Aku barusan melihat Yun Xiang berdiri di bawah lampu. Jika bukan karena Sihan mendorongnya, mungkin dia sekarang entah sudah bagaimana. Kasihan Sihan yang terluka. Tidak tahu sekarang masih hidup atau sudah mati dan diculik. Aku meminta tolong juga kepada para bibi dan paman untuk mengambil keputusan. Kalian dengarlah, ini semua karena dia. Sihan mengabaikan perusahaan keluarga hanya demi seorang wanita. Sekarang juga mengabaikan nyawanya. Tidak boleh menikah dengan wanita ini. Apa yang sebenarnya aku lakukan? Kenapa bisa begitu meremehkannya? Benar, tidak boleh dinikahi. Keluarga Fu tidak akan pernah mengakui status tunangan wanita ini. Sekarang bukannya waktu untuk bersedih. Harus memanggil Cuhe dan Feng Ziyu untuk bertemu terlebih dahulu. Nona Yun, tuan ketiga, Presdi Ryun. Ini kursi roda yang terjatuh dan darah. Lalu di mana Fusihan?
Nona Yun, Anda tidak apa-apa kan? Apa yang terjadi? Apakah Tuan terluka? Dia di mana? Ada orang yang datang ke perjamuan membuat masalah. Semuanya terjadi terlalu cepat. Aku gagal menangkap orang itu dan dia membawa pergi Sihan. Tuan, dengan kemampuannya Tuan seharusnya bisa dengan mudah menghindar. Sepertinya Tuan barusan gegabah demi melindungi Nona Yun. Mungkin sekarang yang paling tersiksa adalah Nona Yun. Cuhe, maaf. Orang sialan ini, kamu telah menghancurkan semua milikku. Kamu ingin pergi begitu saja setelah terjadi hal sebesar ini? Bagaimana mungkin aku bisa membiarkanmu? Yun Xiang, aku bahkan tidak mengatakan apa-apa tentang kamu yang telah merusak jamuan pertunanganku. Tapi aku tidak menyangka kamu begitu tidak berterima kasih pada Sihan. Masalah ini semuanya karena kamu. Sihan telah banyak membantumu, sedangkan kamu hanya ingin pergi. Hari ini kamu harus memberikan penjelasan kepada keluarga Qin dan keluarga Fu. Memberikan penjelasan apa? Meskipun harus memberikan penjelasan, mengapa harus memberikan penjelasannya kepadamu? Kamu wanita gila ini, sekarang kamu bukan tunangannya Tuan ketiga Fu. Kamu sama sekali tidak memiliki hak untuk mengatur apa yang harus dilakukan Presiden Yun. Kamu? Feng Ziyu, sekarang waktu kita sangat berharga. Cepat pergi saja. Kita harus segera memikirkan cara untuk menyelamatkan Sihan. Mungkin semuanya masih terkendali sekarang. Aku harus bangkit dan harus berhenti membuang-buang waktu di keluarga Qin ini. Tuan Qin? Satpam, apakah keluarga Qin beneran tidak mau membiarkanku pergi? Apa yang salah dengan omongan Zero? Kamu begitu terburu-buru pergi? Pasti karena takut atau orang yang menculik Sihan hari ini adalah orang suruhanmu? Mungkin kamu melakukannya untuk merampok dan merebut kekayaan Sihan? Sungguh naskah yang luar biasa. Tidak hanya membuat jarak di hubungan Sihan dan aku, tetapi juga membuat sekelompok kerabat di keluarga Fu semakin membenciku. Sepertinya keluarga Qin sudah benar-benar berniat untuk menggunakan kesempatan ini untuk membalas dendam kepadaku hari ini karena telah merusak jamuan pertunangan Qin Zero. Benar kata Qin, sejak awal aku sudah menduga wanita ini pasti tidak berniat baik. Sapam, pelakunya ada di sini. Cepat dan tangkaplah wanita ini. Baik. Gawat. Cuhe? Sakit sekali mataku. Nona Yun, tenang saja. Ada aku pasti tidak akan membiarkan mereka melukai Anda sehelai rambut pun. Hari ini aku masih ingin melihat siapa yang berani melanjutkan. Sialan, benar-benar tak disangka Sihan masih memiliki orang yang begitu hebat. Berhentilah berkelahi, Tuan. Sampaikanlah dengan baik jika ada yang ingin disampaikan. Ayah, benar-benar sekelompok orang tidak berguna. Pada saat penting seperti ini tidak ada satupun yang bisa diandalkan. Sekali pukul langsung KO. Akan sangat bagus sekali jika aku bisa berlatih sampai seperti itu. Siapa tahu bisa membantu menanggung hal tentang Xiang. Apakah Tuan Qin berpikir bahwa dengan tidak adanya Tuan ketiga, Tuan dapat melakukan apapun yang diinginkan? Bagaimana jika semua ini bukan Nona Yun yang melakukannya? Apakah kamu pernah berpikir akan bertanggung jawab dengan omonganmu? Nona Yun dan Tuan saling mencintai selama ini. Malahan kalian, berapa banyak Tuan telah membantu keluarga Qin, tetapi Nona Qin hanya bisa menyeret seorang wanita yang tidak bersalah demi urusan pribadinya. Apakah sekarang berbicara tanpa bukti, apapun tidak takut ditertawakan oleh orang lain lagi? Jika begitu hebat, kenapa tadi tidak menahan pelakunya? Minggirlah, semuanya menyingkirlah. Yunjing dan Kak Mingxuan, ternyata mereka juga sudah datang. Xiang, aku dan Yunjing sudah mengetahui kurang lebih keadaannya. Kamu tidak bersalah, kamu jangan terlalu menyalahkan diri. Xiang adalah bibi yang diakui sejak awal oleh aku dan kakakku. Perasaan cinta mereka sangat kuat. Apakah kalian tidak takut lidah kalian keseleo saat berbicara sembarangan? Apakah kamu berbicara sembarangan? Apakah kamu? Wanita ini kelihatannya saja masih kecil. Ternyata sudah lama memiliki hubungan dengan Tuan ketiga Fu. Masih kecil sudah bisa menggoda orang. Tuan muda Yunjing, kenapa kamu masih membantunya berbicara? Menurutku lebih baik lebih awal. Yanzi mengenakan baju bunga. Ia datang ke sini setiap tahun musim semi. Aku bertanya kepada Yanzi kenapa dia datang.
Yanzi berkata, uruslah dirimu sendiri. Kamu, aku ini lebih tua darimu. Tuan Qin, aku harus membawa Xiang pergi. Karena dia yang paling jelas mengenai yang terjadi dengan paman muda saat itu. Sekarang yang terpenting adalah menemukan paman muda. Jika Anda masih menghalang dan memfitnah tanpa bukti, apakah aku juga bisa menyimpulkan bahwa Tuan Qin bermasalah? Dia sangat berbahaya. Fu Juanji sekarang juga berada di kantor polisi. Jika membuat sekelompok orang ini marah, maka tidak mudah untuk diselesaikan. Ayah, Sudah cukup belum? Apakah kamu tidak merasa malu? Zero, sekarang keadaan Sihan masih tidak jelas. Kamu lebih baik hilangkan niatmu untuk ikut campur dalam masalah ini. Aku tahu pemikiranmu, tetapi jika dia benaran meninggal, campur tanganmu hanya akan membawa semakin banyak rumor dan fitnah untuk keluarga Qin. Aku sama sekali tidak mengizinkan hal ini terjadi. aku mengerti. Aku sudah tahu ayah pasti tidak mengizinkanku menolong Sihan, tetapi kesempatan bagus kali ini direbut oleh Yun Xiang, dan ini hanya akan menambah kedalaman hubungan wanita sial itu dengan Sihan. Karena kamu tidak mengizinkanku pergi, maka aku akan pergi diam-diam. Lagi pula aku tidak akan memberikan Sihan kepada Yun Xiang begitu saja. Sial, apakah masih tidak bisa? Hao Xuan, bagaimana penyelidikan masalah Sihan? Kalian sudah datang ya, meskipun aku juga sangat ingin mengatakan hasil yang baik. Awalnya sudah bisa melacak lokasi ponselnya, tetapi sejak setengah jam yang lalu, posisi Sihan tiba-tiba bergerak lagi. Aku rasa mereka mungkin menyadarinya dan membuang ponselnya, tetapi aku sudah menghubungi semua orang yang dapat membantu. Asalkan mereka bisa meretas CCTV jalan selama periode waktu yang terkait dengan Sihan, aku pasti akan mendapatkan lebih banyak petunjuk. Meskipun telah meretas banyak sistem, dia belum pernah berekspresi seserius ini. Saat ini, di kehidupanku sebelumnya, aku sudah ditahan di keluarga Lin dan aku tidak punya kesempatan untuk mendapatkan informasi apapun dari dunia luar. Di kehidupan ini aku mengubah banyak hal di dunia ini. Lalu apakah ada yang aku lewatkan mengenai Sihan? Aku harus memikirkannya dengan teliti. Xiang, kamu harus bangkit. Paman muda masih menunggumu untuk menolongnya. Kita tidak boleh hanya berdiam diri seperti ini saja. Bodoh. Kak, apa aku tadi mengatakan sesuatu yang salah? Kamu pikir siapa yang seperti kamu, selalu gelisah dan panik. Tapi sekarang mungkin hanya kamu yang bisa membuat orang tertawa. Mungkin situasinya tidak seburuk yang kita khawatirkan. Kali ini terima kasih untuk bantuan kalian semua. Jika tidak, aku benar-benar akan merasa tidak berdaya. Aku sangat berterima kasih kepada semua orang. Jangan khawatir, Chuhe dan Feng Ziyu baru saja pergi ke bendara dan stasiun kereta, ditambah dengan orang yang aku kirim. Aku yakin tidak akan lama sampai paman muda memberikan kabar. Senyum kakak ipar terlihat sangat dipaksakan, tapi sekarang siapa yang tega untuk menghancurkannya? Mereka tahu kapan Sihan akan menghadiri pesta malam. Jika benar-benar seperti itu, maka situasi Sihan akan sangat berbahaya. Kamu tidak bisa membantu di sini, sudah sangat larut malam. Tidur saja di sini, di kamar paman muda. Jika ada berita apapun tolong kabari aku segera ya. Jika situasinya benar-benar buruk, apakah kakak ipar akan mampu menanggung hasil terburuk? Sihan, kamu harus bertahan. Kami pasti akan menyelamatkanmu keluar dari sana. Kepalaku benar-benar kacau seperti bubur. Di kehidupan sebelumnya, pada saat seperti ini aku juga tidak bisa memikirkan apa yang mencurigakan di sini, di sisi Sihan. Apakah mungkin diatur oleh grup Qianruo? Kalau benar-benar dilakukan oleh mereka, bahkan perusahaan Feng yang sedang naik daun pun bisa dihancurkan tanpa usaha apapun. Jika memang benar, apakah kita tidak akan bisa berbuat apa-apa? Sihan, di mana kamu sekarang? Apa yang harus aku lakukan untukmu? Ini di mana? Sepertinya seperti gudang. Kenapa begitu suram dan lembab? Hah? Jejak darah ini? Apa? Sihan? Sihan? Apakah ini mimpi? Sihan, bagaimana keadaanmu? Kakiku sakit sekali. Mengapa aku harus dimasukkan ke dalam pemandangan yang aku takuti? Terbentang begitu kejam di depan mata aku.
Kamu, tunggu. Aku akan menghentikan pendarahannya. Aduh. Aku sangat kesakitan. Dan mengapa kamu tidak datang untuk menyelamatkan aku? Tidak, aku tidak. Biar ku jelaskan. Sihan. Nuan, kamu yang membangunkanku, bukan? Syukurlah, aku lihat kamu mengkhawatirkan aku. Aku bukan tuan rumah yang baik. Tidak ada gunanya mencoba membodohi diri sendiri. Bagaimana mungkin aku bisa bermimpi indah ketika hal seperti ini terjadi? Beraninya orang jahat Fusihan memperlakukanku seperti itu dalam mimpiku. Nuan, saat kita menemukannya, kita harus melampiaskannya. Sihan, hidup aku telah berubah selamanya sejak aku bertemu denganmu. Aku akan memberikan apapun agar kamu aman dan sehat. Nuan dan aku sedang menunggu kamu pulang. Mereka terlalu pintar mengawasiku sepanjang malam hanya demi ini. Kemarin aku masih sangat yakin berkata bahwa tidak ada masalah. Cuhe kecil, kamu tidak berniat untuk membalas dendam karena aku memberikan kamu dan temanmu pakaian pembersih saat di perjamuan malam di Qianwo sebelumnya. Jadi kamu tidak berusaha dengan sepenuh hati untuk mencarinya? Aku tidak sepenuh hati, tapi dia tuanku sendiri. Kamu pikir semua orang itu bodoh seperti kamu? Bagaimana denganmu? Kamu sibuk sepanjang malam tapi tidak menemukan apa-apa. Apakah kamu sudah siap untuk memberitahukan kepada Nona Yun? Aku tidak akan membandingkan diriku dengan pria berotot seperti kamu yang berani meremehkan otakku. Kalau kamu berani, ikuti saja jejakku untuk melacaknya. Jika aku bisa menggunakan kemampuanmu, apakah itu tidak membuatmu merasa berdaya? Apa kamu tidak bisa lari dari itu? Tak disangka, di situasi seperti ini, orangnya Fusihan masih bisa tertawa dan bercanda. Tapi ya, mungkin sekarang yang paling ditakuti semua orang adalah keheningan. Aku tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang. Senang sekali, semua orang kembali dengan selamat. Xiang, Masih tidak ada kabar dari Sihan, kan? maafkan aku. Nona Yun, aku tidak menemukan apapun di bandara, tapi Liu Hashan menemukan mobil yang digunakan untuk menculik tuan ketiga. Hanya saja orang yang mereka cari sangat waspada dan jago melawan penyelidikan. Kemudian kami menemukan bahwa kami sedang diikuti. Kami memilih jalan kecil tanpa pengawasan untuk mengurangi kemampuan pelacakan kami. Kamu ini, aku bahkan sudah bersiap-siap untuk memberitahu kakak iparku secara langsung tentang keberhasilanku. Tapi kamu melewatkan semua begitu saja. Apa bedanya jika kamu mencari atau tidak mencari? Jangan biarkan Nona Yun khawatir lagi, oke? Petunjuk memang terputus lagi, tapi masih lebih baik daripada tidak ada kabar sedikit pun tentang Fusihan. Nona Yun, hubungan kamu dan Tuan selalu erat. Kita masih tidak tahu apa tujuannya. Jadi aku sarankan Nona untuk tinggal di sini saja. Dengan begitu, aku dan Liu Haoshan bisa selalu menjaga keamanan Nona. Dan saat ada kabar dari Tuan, kita bisa langsung berkomunikasi. Baik, aku akan mengatur pekerjaan di Shengda sebelumnya dan bosan mencari Fusihan kepada semua orang. Ini omong kosong apa, Nona? Kamu adalah calon istri Tuan, dan melindungi kamu adalah tanggung jawab kami yang tak terhindarkan. Oleh karena itu, beberapa orang harus sadar, jangan berpikir mereka bisa mendapatkan kesempatan hanya karena Tuan tidak ada di sini. Cuhe, kamu ini jelas-jelas lebih banyak orang yang tertarik di pihakmu. Bagaimana kamu berani mengatakan hal seperti itu khusus untukku? Tuan, kamu harus segera kembali. Nona Yun sedang diincar oleh banyak orang. Oh, sepertinya ada tamu. Aku akan pergi melihat. Anggap saja tidak mendengar ucapan Cuhe tadi. Xiang, aku sangat khawatir tentangmu. Wan, dan mengapa Cubei juga ada di sana? Kalian semua datang ke sini. Fusihan mengalami masalah besar. Kamu pikir siapa yang tidak akan tahu? Aku datang ke sini untuk bicara denganmu tentang hal yang penting. Tanpa basa-basi, Fusihan selalu bekerja sama dengan keluarga Chu. Sekarang dia hilang entah kemana. Yang dipercayakan untuk menangani proyek kerjasama dengan keluarga Chu itu akan dipegang olehmu. Kamu juga akan menerima keuntungan dari proyek tersebut. Semua proyek bekerja sama dengan keluarga Chu diberikan sepenuhnya kepada Nona Yun.
Aku tidak menyangka dia bisa melakukan itu. Walaupun dia musuh bebuyutan Tuan Ketiga, dia mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik. Xiang, jangan pedulikan orang ini. Dia hanya mulut keras, hatinya lembut. Karena kamu tidak apa-apa, dia rileks saja. Siapa yang tadi gugup sampai salah jalan, ya kan? Mau Wan, mau mati apa? Kamu bicara apa sih? Bilang, mau mati bagaimana? Semua ini seharusnya menjadi tanggung jawabmu. Dengan aku di sini, jangan berpikir untuk bermain curang. Keduanya benar-benar pasangan yang lucu. Si Cubai ini jelas-jelas biasanya selalu tidak akur dengan Tuan Xian. Jadi, jangan merenungkan terlalu banyak hal. Jika orang itu bisa mati begitu mudahnya, Royal View tidak akan dikembangkan olehnya sampai seperti sekarang, kan? Seharusnya tidak ada masalah dengan proyek kerjasama Chu, bahkan jika diletakkan di sisi keluarga Fu. Tetapi dia tidak melakukan itu. Tapi jangan salah paham, Aku tidak ingin proyek keluarga Chu kami berakhir sebegitu saja. Katakan padaku, Cubai, apakah sulit untuk menghibur teman dengan sedikit kata-kata perasaan? Oh Wan, jika kamu tidak bicara, tidak ada yang akan menganggap kamu bisu. Setelah kejadian besar ini, aku pikir wanita itu pasti akan menangis. Kamu benar, tidak hanya kamu, usaha keras Fusian juga termasuk di dalamnya. Terima kasih Cubai, aku akan membantunya menjaga proyek itu. Sepertinya aku selalu meremehkan dia. Seorang wanita lemah tidak akan cocok menjadi CEO Shengda. Aku tahu kalian belum makan. Aku sudah memilih beberapa toko kue untuk kita nikmati. Kita harus makan dulu agar memiliki energi untuk terus berjuang. Mari kita makan bersama-sama. Yun Xiang, mungkin kata-kata hiburan aku tidak cukup bermakna ketika kamu masih memutuskan untuk mendukung Fusian sejak awal setelah kejadian itu. Apa aku sudah gila seperti Mo Wan? Apa sebenarnya yang ada padaku? Selalu memikirkan bahkan untuk musuhku sendiri. Sejujurnya, aku seharusnya ingin Fusian menghilang lebih dari siapapun. Tuan Muda Chu, bagaimanapun juga aku harus berterima kasih padamu atas nama tuanku. Sebenarnya, bukan hanya proyek yang bekerja sama dengan keluarga Chu yang diberikan kepada Nona Yun. Saat menyusun perencanaan untuk menangani keluarga Fu sebelumnya, Nona Yun juga menunjukkan keahliannya yang luar biasa. Saat Tuan tidak ada, aku percaya bahwa dia dan Tuan Muda Yun Jingming Xuan akan menangani semuanya dengan baik dan sukses. Ya, ada dua orang dari keluarga Fu. Tampaknya seperti kedua orang ini tidak tahu apa-apa. Mereka bahkan mengecam dirinya sendiri. Aku tidak peduli dengan ucapan terima kasih dari seorang pria. Dan satu lagi, aku memberikan file itu padanya untuk memindahkan perhatiannya, bukan untuk melakukannya sebagai pekerja keras bagi kalian semua. Keluarga Fu saat ini bisa dibilang tanpa kepala. Mereka bisa melakukan apa saja. Bagaimana kamu bertindak adalah urusan kamu, tapi kamu harus melindungi aku dengan baik, Yun Xiang. Jika ada masalah dengan keluarga Fu dan Yun terluka, bukan hanya aku yang marah, bahkan Tuan Ketiga Fusian juga akan marah. Asisten khusus Chu, aku harap kamu bagus seperti yang aku pikirkan. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Aku akan mengorbankan hidup aku untuk melindungi Nona Yun. Dia benar-benar mudah dipuji. Apakah kamu harus mengatakannya lagi? Jika aku masih berhutang pada keluarga Chu, aku akan menerima hukuman. Cuhe, Cubai, apakah kamu benar-benar akan pergi begitu saja? Ayo. Tidak apa-apa, aku juga sangat familiar dengan proyek keluarga Chu. Jika Chu ada masalah, biarkan aku merawat Nona Yun. Yun Xiang, barang yang aku hadiahkan manis, tapi mungkin jalan yang kamu ambil selanjutnya akan sangat sulit. Sial. Selalu terlambat datang setiap kali, rasanya memang tidak enak. Apapun yang terjadi, kali ini aku pasti akan melindungi senyumanmu ini. Maaf, sudah membuat kalian menunggu lama. Xiang, kakak Chu. Kemarin aku dan Cuhe juga sempat melihat kontrak Cubai. Poin penting sudah dicantumkan di dalam dokumen yang relevan. Urusan perusahaan akan diserahkan pada kalian. Jika ada dokumen penting yang tidak mampu ditangani, serahkan padaku. Kalian cek dulu ya.
Catatannya sangat rinci. Klausulnya juga diatur dengan jelas. Xiang, kamu benar-benar telah berbuat banyak untuk paman muda. Hingga hari ini, akhirnya aku merasa kamu telah pulih. Sungguh luar biasa. Sebenarnya, beberapa hari terakhir juga aku banyak berpikir. Baru setelah paman muda hilang, aku baru menyadari dulu dia hargai waktu belajarku yang sangat berharga. Aku memiliki banyak permintaan maaf untuk dikatakan padamu. Jika bukan karena kesalahan aku, Zero, aku tidak akan menggunakan data proyek yang salah untuk mengancam perusahaan kamu pada saat itu. Xiang, aku merasa sangat bersalah padamu. Tapi setiap masalah pasti punya solusinya. Kali ini aku dan kakak pasti akan membuatmu lebih tenang. Urusan perusahaan kami yang tangani saja. Jangan tambahkan kakakmu. Aku selalu tidak perlu khawatir terhadap Kak Mingxuan. Kita adalah teman dan keluarga. Kami semua bisa melihat perubahanmu menuju yang lebih baik. Untuk pelajaran, tidak terlambat jika menunggu paman mudamu pulang. Setelah dipikir-pikir, stasiun dan bandara sudah tidak mungkin lagi didatangi. Liu Haoshan juga menarik beberapa anak buahnya ke daerah yang lebih mencurigakan. Tetapi karena pihak lain berani menculik orang yang istimewa seperti paman muda, mereka pasti sudah mengetahui latar belakang kita. Aku dan Juhe membahas tentang hal ini kemarin malam. Mingxuan, bagaimana mungkin hanya berdasarkan bukti dari Fu Juanzi dia bisa menghalangi Xihan? Kami terlalu panik beberapa hari terakhir dan mengabaikan beberapa orang. Aku sudah mengingatnya. Sebelumnya, ada bukti yang ditemukan oleh paman muda dari buku Liu Haoshan yang memperlihatkan hubungan keluarga istri Fu Juanzi dengan keluarga Shi. Shi pasti ada hubungannya dengan paman muda yang telah dibawa oleh otak penculik. Memikirkannya lebih jauh, mencari sambungan ini lebih baik daripada mencari dengan cara buta. Keluarga dan anak-anak Fu Juanzi mungkin masih berada di rumah lama mereka. Mereka mungkin adalah jalan pintas yang sangat penting bagi kita. Tunggu sebentar. Apakah Nona Yun ingin pergi bersama kita ke rumah tua keluarga Fu? Saat ini segalanya menjadi tidak pasti, dan itu bisa sangat berbahaya. Nona Yun sangat yakin dengan keputusannya untuk pergi sejak kemarin malam. Jangan khawatir, aku akan melindunginya dengan baik. Juhe benar, petunjuk ini sangat penting. Aku tidak bisa melewatinya. Nyonya Yun, Keluarga Xie, apapun itu, pergi dan lihat dulu. Nona Yun mengikuti di belakangku. Jangan lupa bahwa keluarga Xie dan Qiannuo terlibat. Kita semua harus berhati-hati. Aku mengerti. Ada apa? Mengapa aku merasa aneh tentang kebun ini sejak awal? Nyonya Yun, tidak adanya satupun pelayan di lokasi sebesar ini. Juga mencurigakan, bukan? Tidak salah. Ini adalah perasaan aneh yang aku rasakan. Apakah semua pelayan di sini dipecat? Nona Yun, Mari, masuk dan lihat. Nyonya Yun, pintu kamar istri Fu Juanzi terbuka. Mereka melarikan diri. Apa katamu? Nona Yun, Bagaimana mungkin? Ini hanya dalam 2 hari. Tempat ini benar-benar... aku selalu merasa gelisah sebelum datang, tapi aku tidak pernah berpikir hal ini akan terjadi. Pintu gerbang terbuka lebar, tapi tidak ada satu pembantu pun di seluruh perkebunan ini. Jelas bahwa kita menghadapi skenario terburuk. Bagaimana mungkin istri Fu Juanzi tidak tahu soal penangkapan suaminya? Mungkin saja dia sudah melarikan diri sejak malam hilangnya Xihan. Aku sudah terlalu lengah. Nona Yun, aku sudah menyelidiki semuanya, kecuali barang-barang besar yang tak bisa diambil. Keluarga Xie hampir tak meninggalkan barang berguna apapun. Tidak ada yang menyangka mereka akan bergerak begitu cepat. Pasti tidak akan meninggalkan bukti apapun terkait Xihan. Tapi aku tidak akan menyerah begitu saja. Jangan khawatir. Jangan lupa bahwa istri Fu dan keluarga Xie masih bisa pulang. Mari kita pergi ke sana dan lihat. Siapakah Qiannuo dan keluarga Xie yang selalu bisa menghilang saat kita hampir menemukan kebenaran? Nona Yun benar, jangan biarkan mereka lolos lagi. Dia tahu kemungkinannya kecil, tetapi ketika dia memikirkannya, dia masih bekerja keras untuk Fusihan tanpa berpikir panjang. Orang ini jelas tidak ada di sini, tapi dia masih membuatku sangat iri. Dan kamu, Feng Ziyu? Nona Yun,
Tiba-tiba berhenti, nyaris menabraknya. Aku terkejut dia tidak membunuh aku jika dia melihatnya. Aku tidak khawatir jika kamu begitu cepat, tetapi jika keluarga Fu memiliki semacam jebakan, bisakah kamu mengatasinya sendiri? Maafkan aku. Jika kamu berada dalam bahaya, kamu mungkin akan ditinggalkan seperti daging di atas talenan. Jangan lupa bahwa kita semua adalah satu. Masalah Sihan memang penting, tetapi kamu juga adalah teman yang aku sangat hargai. Jangan lagi bertindak demikian, impulsif di masa depan. Tidak disangka bahwa dia masih peduli padaku. Ini adalah sedikit penghiburan bagiku. Jika suatu hari aku menghilang begitu saja, mungkin dia juga akan mencariku. Maaf atas kejadian tadi. Waktu kita terbatas. Mari kita pergi sekarang. Aku sangat berterima kasih padamu, Xiang. Oke, setidaknya sekarang dalam situasi bahaya, aku masih bisa bersama dengannya. Itu sudah cukup. 1 jam kemudian, di kediaman Xie. Tempat ini benar-benar megah dan mewah. Jika kita tidak datang, mungkin kita tidak akan pernah tahu bahwa kediaman Xie ternyata lebih mencolok daripada kediaman Fu Juanzi. Feng Ziyu, sejak kita masuk ke kediaman Xie, berapa banyak orang yang kamu lihat? Ini Nona Yun, mari kita turun dan lihat dulu. Hampir sama seperti rumah tua Fu Juanzi. Aku jadi berharap ini adalah jebakan. Setidaknya, begitu masih bisa terindikasi. Nona Yun, sepertinya tidak akan ada yang merespon. Aku mendengar suara berdesis tadi. Cuhe, cepat datang ke sini. Ini tirai jendelanya terbuka karena angin tadi. Jendela itu tidak tertutup. Keluarga Xie yang kaya dan berstandar tinggi tidak akan mengizinkan pelayan mereka melakukan kesalahan seperti itu. Tentu saja, tidak ada tanda-tanda orang yang bergerak dalam, Nona Yun. Bagaimana bisa? Bahkan orang-orang di rumah tua keluarga Xie sudah tidak ada. Mereka benar-benar pergi. Aku kira ini adalah jebakan yang sengaja mereka buat, tapi ternyata kita terlambat. Aduh, kalian sudah di sini setengah hari ini. Apakah kalian kerabat keluarga ini? Mungkin orang tua ini mengenal mereka, meskipun hanya bekas-bekas keberadaan mereka. Aku harus tahu kemana keluarga Chu dan Xie pergi. Hei nenek, baru saja aku dan kakakku pulang dari luar kota. Kakak ingin pulang ke rumah dan mengunjungi orang tua. Sepertinya nenek mengenal keluarga kami. Mungkin nenek tahu kemana mereka pergi. Aduh, mana mungkin aku kenal dengan orang yang tinggal di kawasan elit. Hanya saja 2 hari yang lalu aku dan suamiku sedang berjalan-jalan dan lewat di sini. Mereka berjalan beriringan dengan membawa banyak barang. Terlihat gembira. Ketika aku bertanya, sepertinya mereka akan berpergian ke luar negeri bersama-sama. Barang yang mereka bawa sangat mencolok, sehingga aku tak mungkin lupa. Berpergian ke luar negeri? Aduh, aku belum pernah melihat orang kaya seperti itu sebelumnya. Mereka mengatakan bahwa anak kecil dalam keluarga mereka sakit dan butuh waktu lama untuk beristirahat dan pulih. Terima kasih, Nenek. Sepertinya kunjungan kami sia-sia. Mungkin kami harus datang lain waktu. Aku tak akan mengantarkanmu, Nenek. Hati-hati. Cuhe, sekarang bisa dipastikan bahwa keluarga Xie pasti terkait dengan penculikan Sihan. Meskipun kita sangat tidak ingin mengakui hal ini, tapi mereka memiliki metode yang sangat rahasia dan jauh lebih cepat dari kita. Perjalanan ke luar negeri apanya? Menghilang begitu saja? Aku takut. Keluarga Xie sudah pergi sebelum insiden di perjamuan. Nona Yun, jangan lupa, Fu Juanzi masih di penjara. Kalau tidak terpaksa, kami tidak akan mencari orang ini. Bagaimanapun juga, Xian sendiri yang memasukkan Fu Juanzi ke penjara. Akan sulit untuk mengeluarkan informasi yang berguna dari mulutnya. Sihan, sekarang aku harus melakukan apa? Mengapa begitu dingin dan suram? Bau air pembersih yang menusuk seperti dapat menelan segalanya. Aku tidur berapa lama? Xiang, beruntung aku melindunginya saat lampu jatuh. Apakah ini rumah sakit? Tapi, mengapa sampai sekarang aku tidak bisa membuka mata atau bergerak? Cepat,
Kenapa pasien bangun lebih awal? Tambahkan dosis biusnya. Tidak, semua di sini membuatku merasa sangat muak. Mengapa aku tiba-tiba merasakan ini? Bahkan hal sekecil ini tidak bisa kamu lakukan dengan baik. Anda sudah datang? Maaf, kami tidak mengira daya tahan tubuhnya begitu kuat. Berikan kami kesempatan sekali lagi. Bagaimana dokter biasa bisa mengatakan hal seperti itu? Sial, tubuhku sama sekali tidak bisa bergerak. Ini pasti bukan rumah sakit. Apa yang kamu katakan? Kaki Fusihan akan sembuh setelah operasi? Tidak akan meninggalkan efek samping apapun? Ini pasti salah. Di mana Bos Shue? Aku ingin bertemu dengannya. Aku berusaha untuk memperdalam luka kecil ini pada acara itu. Yang aku inginkan adalah membuatnya merasakan rasa sakit. Dan sekarang mereka bilang mereka akan menyembuhkannya. Jadi apa guna kerja kerasku selama beberapa hari ini? Fusihan, bagaimana kamu bisa memiliki keberuntungan yang baik sampai pada tahap ini? Bodoh. Lindsay, Bos Sue sedang sibuk di ruang operasi sekarang. Kamu pikir kami tidak tahu kalau kamu membuat cedera pada orang yang bos cari? Siapa yang memberimu keberanian untuk melakukan hal seperti ini? Kamu pikir kamu masih tuan muda keluarga Lin? Tanpa belas kasihan dari bos, keluarga Lin mungkin sudah bangkrut dan mengemis di jalanan. Maaf. Aku hanya agak emosional tadi. Bagaimanapun juga, Fusihan juga orang yang aku bawa ke sini. Aku hanya khawatir padanya. Bajingan, saat keluarga Lin masih gemilang, apa dia seorang sialan kecil bisa menghina dan mengejekku? Tuan Shue tidak membutuhkan seorang cacat sebenarnya. Fusihan jelas sangat berguna untuk Tuan Shue. Jika kamu terus memiliki pemikiran buruk seperti hari ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Tadi ada satu kalimat benar yang diucapkan bajingan itu. Semua harta yang aku punya sekarang diberikan oleh Tuan Shue. Aku harus naik lebih tinggi untuk balas dendam kepada Tuan Muda Fusihan. Ini semua kesalahan bodoh Yun Xintian. Kalau bukan karena dia merusak perjamuan penting Qion Nuo dan membuat Tuan Shue sangat marah padaku. Tuan Muda Lin, ponselmu memang tak pernah berhenti. Sebaiknya kembali ke rumah dan habiskan waktu dengan istri. Hahaha. Aku tidak akan dianggap remeh oleh orang-orang seperti mereka. Kak Lindsay, segeralah kembali. Aku tidak sengaja membuatmu marah. Yun Xintian ini seorang wanita yang lebih sering bikin masalah ketimbang berhasil. Tapi aku tidak boleh membiarkan Tuan Shue menyerah untuk mengembangkan bakatku lagi. Xintian, jangan salahkan aku kalau aku tidak membereskanmu. Bagaimana aku bisa naik lebih tinggi melebihi Fusihan? Dan Fusihan, kenapa memangnya kalau kamu beruntung dan tidak mati, sekarang kamu tidak mungkin bisa keluar dengan mudah? Beri dia obat. Kalau dia bangun dan tidak kehilangan ingatannya, kalian tahu kan konsekuensinya? Aku mengerti. 2 suntikan relaksan otot dan 1 suntikan bius. Fusihan, hanya kamu yang mendapatkan perlakuan ini. Siapa sebenarnya pria ini? Dan ada apa dengan obat penghilang ingatan? Tuan Shue, obatnya mulai bekerja. Kalau saat itu aku lebih berhati-hati, mungkin tidak akan seperti ini. Xiang, tak peduli obat apa, aku tidak akan pernah melupakanmu. Aku tidak akan melupakanmu. Awasi dengan ketat. Ketika dia bangun, laporkan padaku di tempat. Baik. Fusihan, bagaimana kamu bisa menemukan rahasia yang aku sembunyikan begitu lama? Kalau ingin menyalahkan, salahkan orang tuamu yang dulu berseteru denganku. Pertunjukan baru saja dimulai. Kamu tidak akan membuatku kecewa, kan? Pada waktu bersamaan di kantor polisi. Nona Yun? Apa yang terjadi padaku? Mengapa hatiku terasa sangat tegang tadi? Aku bahkan menangis. Perasaan sedih yang memilukan ini belum pernah aku rasakan sebelumnya. Sepertinya aku kehilangan sesuatu yang paling berharga. Presdir Yun, apa kamu menangis? Mungkin pasir masuk ke dalam mata. Sekarang aku baik-baik saja. Jangan khawatir, Nona Yun. Tempat ini aman. Aku akan melindungi kamu dengan segala cara. Terima kasih. Aku baik-baik saja. Tidak boleh lagi membuat Chuhe dan Feng Ziyu khawatir tentangku. Aku tidak boleh lagi memiliki perasaan negatif seperti ini. Mari kita lanjutkan. Saat ini, Fu Juanji adalah satu-satunya kesempatan kita untuk maju
Semoga ada kemajuan hari ini. Si Han pasti baik-baik saja.